Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 21 Juli 2023. Kita sudah dibangunkan oleh Tuhan untuk menghirup udara segar. Tak habis-habisnya oksigen yang kita hirup tanpa harus membayar. Ini adalah suatu anugerah yang besar. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima nasihat firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul, Akankah Aku Terus Gagal? Kita akan membaca satu ayat dari kitab Amsal, pasal 24 ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ann Basket adalah manajer umum bagian Optima Card di American Express pada tahun 1991. Sifatnya yang sangat perfeksionis menjadi satu hal yang menakutkan di mata para bawahannya. Hubungannya dengan bawahannya menjadi tidak begitu harmonis. 5 orang pegawai terdekatnya pun begitu takut kepadanya, sampai-sampai mereka tidak berani memberitahu kepadanya soal kerugian perusahaan sebesar 24 juta dolar Amerika. Mereka selalu berbohong untuk menutupi masalah ini. Akibatnya, Basket sendiri yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan di hadapan dewan pimpinan. Bisa ditebak, dia pun diberhentikan dari pekerjaannya. Beruntung baginya karena di kemudian hari, pihak American Express memberi kesempatan kedua baginya. Hanya saja bagian yang harus dia kerjakan adalah menyelamatkan salah satu unit kecil American Express. Kesempatan kedua itu justru membuat Basket merasa harga dirinya jatuh. Hampir saja dia menolak kesempatan tersebut. Tetapi kegagalannya di Optima Card menantangnya untuk beraksi kembali. Ia menyadari bahwa itulah peluang untuk mengubah caranya dalam berhubungan dengan orang lain. Saya sadar saya perlu belajar menjadi orang yang lebih berpengertian, begitu kata Basket. Ia memutuskan untuk mengambil pekerjaan baru itu sebagai tantangan pribadi untuk berubah. Ia mulai bekerja dengan lebih sabar, lebih mau mendengarkan, dan juga belajar untuk menyikapi kabar buruk dengan sikap positif. 4 tahun sesudah itu, ia dipromosikan menjadi wakil presiden eksekutif di American Express. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan adalah hal yang bisa terjadi pada siapapun juga. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang yang kecewa dan sulit menerima kenyataan saat kegagalan menimpa dirinya. Padahal sesungguhnya kegagalan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik jika saja kita mau bangkit dan belajar dari kegagalan tersebut. Ada kalanya Tuhan juga ingin membentuk karakter kita menjadi lebih baik melalui kegagalan itu. Karakter Basket menjadi lebih baik setelah dia mengalami kegagalan. Itulah sebabnya setiap kegagalan akan menghasilkan pelajaran yang berarti jika saja kita mau memetik hikmah daripadanya. Winston Churchill pernah berkata, keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah tidak mudah untuk bangkit dari kegagalan. Nah, satu hal yang perlu kita sadari, yaitu bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Pengharapan bukan hanya untuk kehidupan kekal, tetapi juga untuk kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Jika kita fokus pada pengharapan, maka kita bisa tetap semangat menjalani kehidupan ini. Pengharapan kepada Tuhan membuat kita tidak terpuruk dan putus asa. Dengan demikian, kita bisa bekerja dan menjalin hubungan dengan sesama menjadi lebih baik lagi, dan pada gilirannya kita akan memperoleh keberhasilan.
Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena bagi orang-orang yang sedemikian, tangan Tuhan menopang saat mereka jatuh. Dan Tuhan membangkitkan mereka. Dan bersama dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan besar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau berbicara lagi kepada kami. Tuhan, mungkin ada di antara kami anak-anak-Mu yang sedang mengalami kegagalan dalam usahanya, dalam pekerjaannya, atau dalam apa saja yang sedang dilakukannya. Tetapi kami percaya dengan firman yang telah Tuhan sampaikan dan kuasa Roh Kudus, maka mereka mampu bangkit dari setiap kegagalan dan belajar memetik hikmah daripada kegagalan tersebut, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi lebih berhikmat dan bijaksana, dan mereka merasakan pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan yang menopang membuat mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesungguhnya kegagalan bukanlah ketika kita jatuh, tetapi memilih tidak bangkit waktu kita telah jatuh. Pilihan ada di tangan kita masing-masing, tapi jangan lupa taruhlah pengharapan Anda kepada Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.